Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khasatan ila mu'alifadal kitab nafa'anallaha bulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan lagi Pak pengajian kita sebelum lebaran kemarin. Sebelum puasa kita lanjutkan lagi. As-sifatu asalisatu al-baqa'u. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah itu adalah sifat baqa'. Yajibu lillahi ta'ala al-baqa'u. Wajib bagi Allah bersifat baqa', artinya kekal. Wa yastahilu alaihi didduhu. Dan mustahil bagi Allah bersifatan lawan daripada bako, bahwa al-fana'u, dan dianya adalah rusak, wazawalu, dan sirna atau hilang. Wa dalilu ala dalika, kemudian dalil atas semua itu annahu qad sabata wujubul qidam adzati lillahi ta'ala, karena sudah tetap bahwa hukumnya wajib bagi Allah bersifat terdahulu dalam zatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istihalatul khudusi alaihi subhanahu, dan mustahil bagi Allah bersifat khudus atau baru. Wa madama anau ta'ala qadimun lidatihi, dan tatkala Allah bersifat terdahulu pada zatnya, maka wadatuhu ta'ala qaimatun, maka zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Wa qiyamuha yastalzimu wujuduha, maka berdirinya zatnya Allah itu mewajibkan untuk adanya zat tersebut. Fala yajuyu ayakbalal fana, maka tidak boleh kalau Allah menerima sifat rusak, wazawalu, dan sirna. Fasabata bihada anna Allah ta'ala yajibul lahul baqa wa yastakhilu alaihi bidduwa wal fana. Maka kesimpulannya bahwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat baqa atau kekal, dan mustahil bagi Allah bersifat lelawannya, yaitu bersifat fana. Nah, jadi sifat yang wajib bagi Allah dan harus kita ketahui yang ketiga adalah yang namanya sifat baqa. Sifat baqa itu artinya Allah kekal dan tidak ada akhirnya. Kalau ada akhirnya berarti tidak kekal. Karena tidak ada akhirnya berarti berlaku selamanya. Itu namanya baqa, kekal. Nah, berbeda kita sebagai manusia. Kalau manusia itu diawali dengan yang namanya kelahiran, kemudian lahir menjalani kehidupan dunia ini, kemudian nanti berakhir dengan kematian. Maka rusaknya manusia itu ditandai dengan matinya manusia tersebut. Makanya manusia itu bersifat fana atau rusak. Dan manusia tidak memiliki sifat kekal. Berbeda dengan Allah, dan Allah itu kekal, tidak ada akhirnya dan untuk selama-lamanya. Kemudian alam dunia ini juga bersifat tidak baqa atau fana. Mana tandanya kalau alam dunia ini fana? Karena alam dunia ini juga akan hancur dengan terjadinya hari kiamat.
hari penghujung dari kehidupan dunia. Itulah namanya hari kiamat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi kita itu memahami sifat baqoknya Allah ini. Kita harus menanamkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam bahwa Allah itu bersifat baqo. Artinya apa? Bahwa Allah itu akan selalu ada untuk selama-lamanya. Terlepas apakah kita masih tinggal di dunia atau kita nanti sudah pindah ke alam kubur ataupun sampai ke alam akhirat, Allah tetap bersifat baqo. Allah memiliki sifat yang sama ketika kita di dunia dengan ketika nanti kita berada di negeri akhirat. Itu. Cuma bedanya kalau di alam dunia kita masih ditaklif, kalau di alam akhirat kita tidak ditaklif lagi. Maksudnya tidak dituntut dengan ajaran-ajaran syariat yang harus dijalankan. Nah, di akhirat tinggal menerima. In khairon ya fa khairun wa in saron fa sarun. Kalau baik ya kita menerima balasan yang baik, kalau kita tidak baik juga akan menerima balasan dari ketidakbaikan kita. Itu nanti di akhirat, karena yaumul jaza itu ya di akhirat, bukan di dunia. Nah, ini perlu kita pahami Pak, biar apa? Biar kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Sebab ada sebagian orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, namun keinginannya kadang-kadang belum dikabulkan oleh Allah. Rajin sholat duha, pengen kaya raya, tapi kok tidak kaya-kaya, gimana? Nih ya kan? Rajin sholat jamaah, katanya rezekinya dilancarkan oleh Allah, tapi kok rezekinya seret terus, gimana ini? Nah, ini perlu kita pahami bahwa dunia bukan yaumul jaza, bukan. Dunia ini bukan tempat Allah membalas kebaikan kita. Namun balasannya nanti di negeri akhirat. Nah, kalau toh sementara kita dapat kebaikan, itu hanya sebagai ibaratnya tuh uang muka saja, ya, proskot istilahnya. Balasan yang sebenarnya bukan di dunia, gitu loh. Maka kita tidak bisa menuntut rajin sholat kemudian harus lebih kaya dengan yang tidak pernah sholat, tidak bisa, karena balasannya bukan di sini tempatnya, tapi nanti di akhirat. Nah, itu kita pahami bersama. Nah, kalau orang itu memahami secara benar kemudian diyakini betul sifat baqoknya Allah ditanamkan dalam hati sanubari yang paling dalam, maka akan muncul kesadaran. Apa kesadarannya? Kalau Allah bersifat baqo, maka selain Allah bersifat fana. Kalau Allah bersifat kekal, selain Allah berarti bersifat rusak. Termasuk kita semuanya ini akan rusak. Maka dunia ini hanya untuk sementara. Nggak usah nunggu mati lah. Kita lambat laun makin lama makin rusak, Pak. Ketika dulu masih remaja, yo, tenaga kuat, badan kuat, rambutnya hitam kelam, matanya tajam, pinggang tidak pernah ada rasa sakit, nak lari sekencang apapun oke. Lah usia 40 naik ke atas 50-60 lah mulai encok, sakit pinggang, asam urat. Itu tanda kalau kita ini memang memiliki sifat fana yang lambat laun menjadi rusak. Ibarat mobil, kalau mobil tua itu dikejar kencang udah sanggup, Pak. Walaupun olinya baru, ya kan.
Tapi kalau kekuatannya itu kekuatan tubuh, tidak akan mampu mengalahkan yang keluaran baru. Ya, keluaran baru yang tidak bisa dilawan. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini itu sifatnya fana, lawan dari bako. Nah kalau yang kita ini merasa diri kita rusak, makin lama makin sirna, nah, maka yang muncul adalah tidak adanya sifat kesombongan. Ibadah makin mantap, jamaahnya makin rajin. Kenapa? Karena kita berangsur-angsur menuju kepada pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama semakin tua, semakin lama semakin rapuh. Nah, itulah manusia namanya, ya kan? Maka ada istilah anak muda, kelapa muda kupas-kupasin, ya kan? Kelapa tua tinggal batoknya. Dikala muda puas-puasin, ya kan? Di saat tua tinggal bongkoknya, ya kan itu. Tapi muasin dalam hal yang positif, jangan dalam hal yang negatif, ya kan? Muasin dulu maksiatnya, ya tidak benar, ya kan? Kalau ya sudah. Mana dalilnya kalau Allah itu bersifat kok? Kita tengok, ya kan? Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Waya peko wasurabbika dzul jalali wal ikram. Waya peko dan kekal wasurabbika zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Dari firman Allah ini Allah memberikan gambaran kepada kita siapa diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal zatnya. Nah ini Pak, kalau kita belajarnya harus memahami secara, ya pokoknya kita harus ngaji itu begitu, memaknai wajib wajurabbika, kekal zat Tuhanmu, itu mana yang betul. Ya kalau dimaknai secara harfiah ya waya beka wajurabbika, wajah Tuhanmu, berarti Tuhan punya wajah. Ini yang berbahaya. Makanya di dalam memahami Al-Quran itu perlu adanya takwil. Namun sebagian kalangan ulama ada yang anti takwil. Pokoknya makna wajah ya wajah, gitu. Karena memang maknanya wajurabbika ya wajah Tuhanmu. Nah, maka ulama itu kemudian kalau ulama ahli sunnah itu memahaminya wajurabbika ini adalah zat Tuhanmu. Sebab kalau dimaknai wajah berarti orang konotasinya pasti punya wajah Allah nih, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh, bahaya. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita punya wajah, nah, itu yang tidak boleh. Kemudian kalau kita bisa memahami sifat bakoni secara mendalam dalam hati sanubari kita, maka kita akan tertanam dalam hati kita tidak mudah bergantung dengan orang lain. Kita tidak mudah bergantung dengan jabatan kita. Kita tidak mudah bergantung dengan harta kita, karena semuanya akan sirna. Bergantung dengan orang itu menyakitkan. Hidup di bawah ketiak orang menyusahkan, ya kan? Hidup di bawah bergantung sama orang berarti tidak ada kemampuan diri sendiri, itu sangat menyedihkan. Nah bagi kita kalau memahami sifat bako secara mendalam itu tidak akan yonian dengan orang lain. Sebab apa? Lah capek kita bergantung dengan orang itu juga akan sirna. Waktu muda banggain bapaknya, ya kan? Karena bapaknya bupati, ya kan? Giliran jabatannya lah lenyap,
linglunglah dia karena tidak ada lagi bisa tempat bergantung. Nah, ini sebuah kesalahan. Maka kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memiliki sifat baqo, kekal selalu. Kemudian kalau kita bisa menanamkan bahwa Allah itu wajib bersifat baqo, ciri-cirinya adalah kita tidak mudah jadi orang yang putus asa. Dulu ada seorang kiai, Pak, Kiai Gedang nih, kehilangan merah delimanya, stres. Yang merah delima itu berapa M, Pak, harganya ya? Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa memahami bahwa Allah bersifat baqo, selain Allah bersifat fana. Kalau kita bisa memahami Allah bersifat baqo, kita terapkan selain Allah bersifat fana, selainnya pasti rusak. Maka andai pun ada barang kita yang hilang, itu tidak jadi kita stres, Pak. Ya kan? Barang hilang, duit diambil orang, nyantai. Kenapa? Karena semuanya sudah berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu bentuk bahwa apa yang kita miliki itu akan sirna. Ya, kita kalau kita tanamkan, insya Allah hati kita jadi tenang karena kita bersandar kepada zat yang kekal, yang selamanya tidak akan hilang. Nah, cuma untuk menanamkan dan menghadirkan bahwa Allah itu bersifat baqo dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan tangan, tapi perlu proses yang panjang. Pokoknya mengolah hati lah, menanamkan dalam jiwa dan pikiran kita bahwa Allah itu memang kekal, selain Allah itu rusak. Itu aja ditanamkan, maka insya Allah akan berbuah manis dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ar-rabi'atu al-mukhalafatu lil hawadisi. Kemudian sifat yang keempat adalah al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah itu memiliki sifat berbeda dengan makhluk. Paham ya? Yajibu lillahi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib bagi Allah itu berbeda dengan makhluk. Wa yastakhilu alaihi diduha, dan mustahil bagi Allah itu berlawanan dengan mukhalafatu lil hawadisi. Apa perlawanannya? Menyamai makhluk. Bayakuna ta'ala musabihan lihadil mawjudat al-hadisati fi khosoti min khawasiyah. Lawan daripada mukhalafatul hawadisi itu adalah menyerupai makhluk. Menyerupai makhluk ini di dalam apa? Di dalam sifat-sifat yang tertentu maupun dalam sifat-sifat yang umum. Dari kewataan bawaan dari jiwa makhluk tersebut yang tidak bisa lepas darinya, atau dari hal-hal yang lain. Maka di sini dikatakan la yumasiluhu syai'un minal makhluqati la fi dzati wa la fi sifati wa la fi af'alihi. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama di dalam apa? Di dalam sifatnya, di dalam zatnya, dan di dalam seluruh af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Kan gini, Pak, Allah bersifat maha kuasa. Walaupun sifat kuasa ini sebagian dimiliki oleh makhluk, namun kekuasaan makhluk tidak sama dengan kekuasaan Allah. Namanya pejabat itu memiliki kekuasaan, namun kekuasaan pejabat tidak mutlak.
beda dengan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Gitu. Kemudian seperti dalam sifatnya, contohnya Allah itu bersifat pengasih penyayang. Kita juga memiliki sifat pengasih penyayang, namun sifat kasih sayang kita tidak sama dengan sifat kasih sayang Allah. Ini yang harus kita pahami. Tetap berbeda. Yang namanya tukang tentu berbeda dengan meja yang dibuatnya. Gitu kan? Nah. Sawaun kana tujadu fi jamil anwa minha au fi ba'diha. Baik sifat-sifat itu bisa ditemukan di dalam sebagiannya atau tidak ditemukan di sebagian yang lain. Contohnya kalau makhluk itu memiliki karakter atau sifat kal jauhariyatu, memiliki bentuk, maka Allah tidak sama. Kalau makhluk memiliki bentuk, Allah tidak seperti itu, karena Allah bersifat mukhalafatu lil hawa disi. Wa jismiyatu, kemudian memiliki jisim, badan ini. Kalau manusia memiliki jisim, Allah tentu tidak sama. Wal urdiyatu, memiliki sifat-sifat yang baru. Kadang demam, sakit kepala, sakit perut, itu lebih manusia. Sifat-sifat yang kadang-kadang dimiliki manusia. Wa tahayyizu, dan memerlukan tempat. Kita perlu tempat, Pak. Dimanapun kita tinggal, kita perlu tempat. Bapak duduk di situ, perlu tempat yang diduduki. Pindah lagi, butuh tempat lagi. Itulah karakter makhluk. Watara kubu, dan susunan, ini juga bentuk makhluk. Yang namanya manusia tersusun dari daging, tulang, darah, macam-macam susunannya, sendi-sendi dan sebagainya. Allah berbeda dengan hal yang seperti itu. Watajazu, kemudian bagian-bagiannya. Yang namanya manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki. Allah berbeda dengan makhluk, ya tidak sama dengan seperti itu. Kalau binatang ya ada kepalanya, ada bagian kakinya, ada bagian dadanya. Tidak boleh kita mengatakan Allah nih, memiliki ini, bagian tidak bisa. Karena itu sifatnya makhluk yang tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawaladu 'anil ghairi, kemudian lahir dari yang lain. Itu sifat makhluk, Pak. Kita terlahir karena bapak kita. Kita punya bapak, punya emak. Bapak kita punya bapak lagi, punya emak lagi. Bapak kita punya bapak lagi, punya emak lagi, terus sampai ke atas. Akhirnya muncullah sambung berkesinambungan yang namanya tasalsul. Dan itu sifat tasalsul itu mustahil bagi Allah. Kalau Allah ada yang mewujudkan, tentu yang mewujudkan Allah ada yang mewujudkan lagi, sampai seterusnya, tidak ada akhirnya. Makanya Allah bersifat kita, kemudian bersifat bako. Beda dengan kita, Pak. Kita punya anak kita punya anak lagi, anaknya anak kita punya lagi, terus sampai ke bawah. Berkesinambungan. Nah, itu sifatnya manusia. Wa wiladatul ghairi, dan melahirkan yang lain. Ya. Maka jelas dalam surah Al-Ikhlas itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu. Tidak ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Kalau ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak,
Tuhan ayah pengen hujan, Tuhan ibu ndak pengen berawan, Tuhan anak pengen terang, wah ribut. Ya kan? Mana Tuhan yang kuat, yang menang. Nah kalau ada yang kuat berarti ada yang lemah, Anda jadi dah. Ya, Masya Allah. Maka jelas dalam Al-Quran itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wal ittisalu wal infisalu, bertemu dan berpisah itu karakter makhluk. Beda dengan Allah. Kita Pak dalam sehari bertemu dengan orang, berpisah juga dengan orang. Ya enggak? Coba dalam sehari ini ketemu berapa orang Bapak? Dihitung berapa orang? Nah, ini kan. Berpisah berapa orang? Enggak terhitung lagi. Seperti itulah, karena itulah karakter dan watak sifat-sifat makhluk. Ya sama Pak, dalam dunia binatang juga sama. Cicak di masjid nih, ketemu dengan kawannya sehari berapa kali, berpisah berapa kali, sama. Ya kan? Nah, begitulah. Wal hayawaniyatu, dan sifat kebinatangan. Wanabatiyatu, sifat tumbuh-tumbuhan. Wal ma'daniyatu, pertambangan. Ya semuanya itu. Wal intiqalu min hayyizin ila hayyizin, pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu semua adalah sifat-sifat yang dimiliki makhluk, dan Allah mukhalafatul lil hawa. Disi Allah itu berbeda dengan makhluk hal yang seperti itu. Wal infi'alatu an-nafsiyatu, kemudian perbuatan-perbuatan yang bersifat kejiwaan. Ini juga karakter makhluk. Kan dohak, seperti tertawa. Wa ta'ajubu, heran. Nah, namanya makhluk ya, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang heran, kadang-kadang nangis. Ya seperti itu. Dan Allah berbeda dengan yang seperti itu. Lau sabahu hadil maujudat al-hadisati fi syai'in min dalikal khawas lakana misluha. Seandainya Allah menyerupai dengan sifat-sifat dan karakter makhluk yang tadi saya sebutkan, maka otomatis Allah menyerupainya. Li'anna syai'a alladhi yusabihu syai'an akhara fi khosatin min khawasi yakunu misluhu al-batata. Sebab kalau sesuatu itu menyerupai pada yang lain dalam satu sifatnya, maka dia akan menyerupai yang lain dengan sifat yang lain pula secara pasti. Ya, maka dari situ jelaslah bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaju ayusbihu hadil maujudat al hadisah. Tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk selain Allah yang bersifat baru. Fayajibu fawajaba lahu mukhalafatuha, maka wajib bagi Allah bersifat berbeda dengan makhluk. Nah, ini bisa dipahami. Jadi sifat yang keempat yang wajib kita pahami, wajib loh Pak ya, wajib itu berarti dia bisa, tidak harus paham gitu, adalah mukhalafatul lil hawa disi. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak punya tubuh seperti manusia. Allah tidak butuh makan. Allah tidak butuh istirahat. Kalau Allah butuh istirahat kacau Pak ya. Lagi ada maling, Allah pasti istirahat tidur, ya selesai kami. Makanya Allah tidak butuh istirahat. Kita nak mengetuk pintu Allah kapanpun Allah selalu siap. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Allah selalu ada. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, Allah selalu sedia. Nah itu kalau makhluk enggak. Kita nggak ada bupati jam 2 malam, ya lagi tidur lah, ya
Tidak bisa Pak, karena itu makhluk. Gitu loh. Kemudian Allah juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Maka karena waktu itu sendiri Allah yang menciptakan, maka orang kalau bertanya sejak kapan adanya Allah, itu pertanyaan konyol. Kenapa? Karena waktu itu juga Allah yang menciptakan. Itulah. Begitu juga ruang kita, bahwa proses kita menuju Allah itu memerlukan, sebagaimana Nabi memerlukan segala hal yang berkaitan di dalam saat Nabi Isra Mi'raj. Kita perlu buruk Pak, perlu kendaraan. Nah, punya kendaraan belum? Jadi kalau tidak punya kendaraan, coba menuju ke Allah. Karena Nabi menuju ke Allah itu pakai kendaraan. Harus punya mentor. Tahu mentor? Pendamping. Kalau pengen sukses, kita harus punya pendamping. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, sukses karena didampingi dua malaikat. Itu Pak, kita harus punya pendamping. Ini punya pendamping gimana? Nah ya. Kemudian dalil bahwa Allah berbeda dengan makhluk adalah laisa kamitsli syai'un. Surah Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitsli, tidak ada yang menyerupai Allah syai'un oleh sesuatu. Jadi Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Saya ulangi lagi. Apapun yang kita bayangkan mengenai Allah, maka Allah tidak seperti itu. Paham Mbak ya? Kalaupun ada yang seperti itu, maka itu bukan Allah. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanamkan sifat mukhalafatul hawadisi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang paling penting Pak ya. Yang pertama itu, jangan kita menyamakan Allah dengan makhluk, baik di dalam pikiran kita maupun di dalam hati sanubari kita. Jangan ada terlintas di pikiran kita Allah itu menyerupai begini-begini. Karena apapun yang terjadi di pikiran kita, Allah tidak sama dengan yang seperti itu. Ya, makanya kita tidak boleh menggunakan pikiran kita untuk memikirkan zatnya Allah. Tafakkaru ya fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang Allah. Kenapa begitu? Karena otak kita tidak akan mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Yang penting ya kita pahami sifat aqaid yang 20 itu saja yang paling penting. Sebab sebagian ulama itu mengatakan iman kita ini dianggap iman taklid kalau kita tidak memahami sifat aqaid 20 itu. Iman taklid itu iman yang masih terombang-ambing antara diterima atau tidak. Itu bahaya. Ya kan? Apa taklid itu? Hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu dasar hukumnya. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ditanya Allah bersifat bagaimana, tidak tahu sama sekali. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang ada slogan dalam dunia tauhid itu begini: siapa yang menyembah Allah maka tidak sah sesembahannya. Jadi maksudnya itu menyembah nama Allah itu, bukan zatnya. Karena Allah itu memiliki nama banyak selain nama Allah. Tapi yang betul
Menyembah yang betul, menyembah zat yang bernama Allah. Menyembah Allah tidak boleh. Nah, itu. Ya. Jadi dalam pikiran kita jangan ada hal-hal yang berkaitan menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian kita harus menerima bahwa Allah itu maha agung, di luar jangkauan akal. Ya, di luar jangkauan akal. Bahkan kalau pikir-pikir Pak, ya, semua yang berkaitan dengan ajaran syariat Islam itu hampir-hampir juga banyak yang tidak masuk akal. Contohnya, kita disuruh puasa biar sehat, itu kan banyak yang tidak masuk akal. Nah, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala biar semakin kuat, kemudian hati kita makin tunduk tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kajian kita bisa kita pahami bersama-sama ya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya alhamdulillah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk tanya jawab, untuk mungkin pertemuan berikutnya lagi ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.